Kompetensi inti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar menghayati semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran jarak jauh atau WhatsApp grup kelas, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan para penguasa Daulah Abbasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya yang kelas 8 ya. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar lagi dengan semangat. Meskipun pada masa pandemi COVID-19 ini ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan. Baik, sekarang hari Kamis jam kedua, jadwalnya darinya adalah SKI yang kelas 8 ya. Dan ini adalah pertemuan kita yang keempat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga Allah meridhai segala aktivitas kita semua. Amin. Baik, kita mulai pelajarannya. Masih ingat ya pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang para penguasa dinasti Abbasiyah ya, yang jumlahnya itu ada 37 khalifah. Dan sejumlah ke-37 khalifah itu merupakan satu keturunan atau satu keluarga. Makanya disebut daulah dan sistem kepemimpinannya yang demikian itu disebut dengan sistem kepemimpinan monarki. Jadi monarki itu berasal dari satu keturunan, satu garis keturunan. Nah, pada bab pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pohon silsilah khalifah dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Karena Daulah Abbasiyah ini khalifahnya itu para ke-37 khalifah itu merupakan satu garis keturunan dari keturunan kakeknya Nabi Muhammad. Apa itu monarki dan apa bedanya dengan sistem kepemimpinan yang ada di Indonesia sekarang ini? Nah, kita akan membahas itu. Daulah Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan monarki di mana kekhalifahan itu dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Jadi mau tidak mau secara otomatis mulai dari misalnya dari ayahnya yang menjadi khalifah, nanti yang periode berikutnya itu putranya atau pamannya atau yang masih dalam satu keluarga. Sedangkan kalau di Indonesia ini menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila di mana presiden itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu ya, atau pemilu itu ya yang kita laksanakan rutin setiap 5 tahun sekali atau dimanapun, baik itu di tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi ataupun tingkat pusat. Dan sekarang kita akan belajar memahami pohon silsilah Daulah Abbasiyah yang merupakan keturunan dari kakek Nabi Muhammad SAW. Sekarang mari kita simak pohon silsilah berikut ini. Jadi yang pertama kita urutkan, khalifah yang pertama itu adalah Abu Abbas As-Saffah yang merupakan, beliau punya 3 bersaudara, yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur dan Ibrahim Al-Imam, dan keduanya itu putra dari Muhammad bin Ali. Kalau kita urutkan dari atas, yang merupakan kakek dari Rasulullah SAW. Jadi kakek Rasulullah SAW itu yang bernama Abdul Muthalib. Beliau memiliki 3 putra, yang pertama Abu Thalib, yang kedua Abbas, dan yang ketiga ada Abdullah. Dan Abdullah ini yang merupakan ayah dari Nabi Muhammad. Kemudian kalau menjurus kepada Daulah dinasti Abbasiyah ini yang dari pamannya Nabi Muhammad
yaitu yang bernama Abbas. Dan Abbas ini memiliki putra yang bernama Abdullah bin Abbas, dan memiliki putra lagi Ali bin Abdullah yang masih sepupuan dengan Nabi Muhammad. Kemudian memiliki putra bernama Muhammad bin Ali, dan yang merupakan ayah dari Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Ibrahim. Dan khalifah yang pertama kali menduduki, yaitu di situ sudah tertulis angka 1, merupakan khalifah yang pertama Abu Abbas As-Saffah. Kemudian khalifah yang kedua itu adalah saudaranya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Dan kemudian Abu Ja'far Al-Mansur itu memiliki putra yang bernama Al-Mahdi. Al-Mahdi yang merupakan khalifah yang ketiga. Kemudian Al-Mahdi memiliki putra 3, yang pertama Al-Hadi, yang kedua Ar-Rasyid, dan yang ketiga Abdullah. Dan yang merupakan khalifah yang keempat itu adalah Al-Hadi, yang kemudian dilanjutkan ke saudaranya sendiri, yaitu Ar-Rasyid yang merupakan khalifah yang kelima. Dan Ar-Rasyid ini memiliki putra yang jumlahnya ada 5, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Qasim, dan Al-Mutamin. Nah, yang merupakan khalifah yang keenam yaitu Al-Amin. Kemudian dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Al-Ma'mun. Kemudian dilanjutkan yang ke khalifah berikutnya yaitu Al-Mu'tasim. Nah, dari kelima saudara ini yang menjadi khalifah cuma 3, cuma Al-Amin, Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim saja. Kemudian Al-Mu'tasim ini juga memiliki putra yang ketiga, yang pertama Al-Wasik, yang kedua Al-Mutawakkil, dan Al-Musta'in. Nah, yang Al-Wasik ini yang merupakan khalifah yang ke-9, kemudian dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Al-Mutawakkil yang ke-10. Yang kemudian dilanjutkan yang ke-11 itu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Muntashir. Al-Muntashir ini istilahnya itu masih keponakan dari Al-Mu'tasim, yang merupakan khalifah yang berikutnya, yang ke-12. Jadi keponakannya terlebih dahulu, baru pamannya yang melanjutkan dari kepemimpinan, yang melanjutkan kepemimpinan dari keponakannya yang bernama Al-Muntashir, yang kemudian dilanjutkan oleh saudaranya dari keponakannya itu yang bernama Al-Mu'tas, dan dilanjutkan yang ke khalifah yang ke-14 itu adalah Al-Muwaffaq. Ini enggak ada angkanya, tapi itu ya, Al-Muwaffaq, dan dilanjutkan lagi oleh Al-Mu'tasim yang merupakan saudara dari Al-Muntashir. Setelah itu Al-Muwaffaq ini memiliki putra 1 yang bernama Al-Mu'tadid yang merupakan khalifah yang ke-16. Al-Mu'tadid ini kemudian memiliki 3 putra, Al-Mu'tafi, Al-Muqtadir, dan Al-Qahir, yang melanjutkan ke khalifah-khalifah berikutnya, dan terus sampai dengan ke-37. Kalau kalian perhatikan pada lembar di samping kanannya itu merupakan urutan-urutan dari khalifah daulah Abbasiyah. Jadi masih dalam satu lingkup keluarga. Ini ya yang disebut dengan sistem kepemerintahan atau kepemimpinan monarki. Nah, coba kalian bandingkan dengan sistem kepemerintahan sekarang, khususnya yang ada di Indonesia ini. Kira-kira apa perbedaannya? Nanti kalian tulis di buku kalian. Ya, perbedaan dari sistem kepemerintahan yang monarki dengan yang sekarang. Yang apa tadi sekarang? Ya, yang di Indonesia yaitu demokrasi. Ya, demokrasi itu apa? Monarki itu apa? Kalian tulis, kemudian kalian cari perbedaannya. Perbedaan kepemimpinan monarki dan demokrasi. Sedikit tambahan wawasan ya mengenai kekhalifahan Abbasiyah, bahwa kekhalifahan Abbasiyah
itu adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, dan sekarang itu ibu kota Irak. Nah, kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia waktu itu. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang berkuasa pada tahun 566 sampai 652. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Yang berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Nah, berkembang selama 3 abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran, kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaannya kepada dinasti setempat yang sering disebut Amir atau Sultan atau ketua ya, atau pemimpin ya, menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maghreb dan Ifriqiya kepada Al-Aghlabiyah dan Fatimiyah. Dan Fatimiyah ini yang nantinya akan menjadi yang terakhir, dan kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Molo yang dipimpin oleh Hulagukan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad yang kisahnya itu dikenal sampai sekarang. Nah, keturunan dari Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbasi saat ini banyak bertempat tinggal di timur laut Tikrit yang sekarang itu namanya Irak. Sekedar kesimpulan bahwa Daulah Abbasiyah ini menerapkan sistem pemerintahan monarki, di mana kekhalifahan itu dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat itu mau tidak mau harus tunduk menerimanya. Sedangkan di Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila, di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kalau dulu namanya khalifah, kalau sekarang namanya presiden. Baik, demikian pertemuan kita pada kali ini. Silahkan kalian kerjakan tugas sederhana ini, nanti ditulis di dalam buku ya tugasnya. Tuliskan pengertian dari istilah sistem pemerintahan monarki dan sistem pemerintahan demokrasi. Kemudian apakah perbedaan dari keduanya? Cuma itu saja, tinggal kalau kalian menyimak dari atas, pasti nanti kalian akan mengetahui bisa mengerjakan tugas ini. Demikian dari saya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.